Dahulu kala, berdiri megah kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Dipimpin oleh Raja Sulaiman, kerajaan ini dikenal dengan kedamaian dan keindahan alamnya. Namun yang paling memukau adalah kecantikan Putri Hijau, putri kedua Raja Sulaiman. Kecantikan Putri Hijau yang memancarkan cahaya hijau mempesona telah tersebar hingga ke pelosok negeri, bahkan mengubah langit menjadi hijau ketika ia mandi. Kecantikannya bukan hanya dari rupa, namun juga dari hati yang tulus dan lembut, membuatnya dicintai oleh semua. Namun, nasib membawa kisahnya ke arah yang penuh tantangan dan ketegangan. Inilah kisah legendaris Putri Hijau yang kecantikannya membawa perang dan keajaiban. Cahaya hijau apakah yang terlihat di langit selatan itu? Belum pernah aku melihat cahaya seindah itu. Ampun Baginda, saya tidak tahu. Coba panggilkan para cendekiawan, mungkin mereka tahu. Baik Baginda. Baginda memanggil kami. Ya, apakah kalian tahu cahaya hijau di langit selatan itu? Ampun Baginda, kamu sudah mendengar tentang cahaya itu, namun kamu belum tahu sumber cahaya itu. Betul Baginda, saya sering melihat cahaya itu, tapi saya tidak tahu berasal dari mana. Kalau begitu, pergilah ke sana. Cari tahu tentang cahaya itu. Agar penasaran ini hilang, pergilah besok pagi. Baik Baginda. Cahayanya itu dari gadis itu. Dia adalah Putri Hijau. Pantas saja dia sangat cantik, ternyata dia seorang putri kerajaan. Ya, kita juga memberitahukan pada kita. Ampun Baginda, cahaya itu berasal dari putri kerajaan Delhi, namanya Putri Hijau. Cahaya itu berasal dari indah parasnya, indah hatinya, indah pula tubuhnya. Sukar dilawas wanita manapun. Jangan bergurau kau. Bagaimana bisa gadis itu bisa memancarkan cahaya seindah itu? Ampun Baginda, hamba berkata yang sebenarnya. Aku ingin menjadikan Putri Hijau sebagai permaisuriku. Oh, persembahan yang paling mahal di jagat raya ini. Katakan kepadanya, aku mempunyai yang baik menjadikan dia permaisuriku. Baik Baginda. Kami dari utusan kerajaan Aceh, kami diutus oleh Baginda Raja kami. Beliau ingin mempunyai niat baik, menjadikan Putri Hijau sebagai permaisurinya. Bagaimana yang mulia? Hamba seorang raja yang ingin menuruti keinginanku sendiri. Silakan, mari menunggu sajian makanan yang telah kami sediakan. Baik mulia. Adinda tentu sudah mengetahui kedatangan kerajaan Aceh. Ungkapkan saja isi hati Adinda. Kanda mendukung Adinda. Sampai saat ini belum tentu sedih hati Adinda hendak bersuami. Bila kiranya Kakanda mengerti perasaan Adinda yang hendak tinggal bersama Kakanda sebagai pengganti ayah dan bunda. Baiklah, jika itu keputusan Adinda. Maaf, terima Menteri Kerajaan Aceh. Adinda kami Putri Hijau tidak ingin dipersunting. Benarkah berita itu? Apakah Adinda Putri Hijau menolak lamaran Raja Rabi? Demikianlah keputusan ini. Semoga tidak terpecah belah. Ampun Baginda, Putri Hijau menolak lamaran Baginda. Apa-apaan ini? Ampun Baginda, kami telah menyampaikan apa yang Baginda beritakan kepada kami. Beliau belum ingin bersunting. Sampaikan secara langsung kepada tembang saya. Serahkan Putri Hijau kepadaku. Jika Putri Hijau tetap menolak, maka berangkat dalam jalan keluar. Baik Baginda. Serahkan Putri Hijau itu kepada kami. Serahkan Putri Hijau, kami tidak beranjak keluarnya. Tidak, kami tidak akan menyerahkan Putri Hijau kepada kalian. Prajurit Aceh kesulitan menulis benteng dengan tua, sehingga Raja Aceh memerintahkan menembakkan meriam berisi emas yang berhasil mengalihkan perhatian prajurit Delhi. Wah, banyak sekali. Pasukan pun masuk menembakkan panah Luar biasa. yang menyebabkan banyak bagianku. pertempuran sengit terus berlangsung.
Di belakang istana, ketiga saudara itu berdiri berdampingan dengan wajah yang tegang dan bertekad. Mereka berbicara cepat tentang rencana terbaik untuk melindungi kerajaan dan dari serangan Apa kalian lupa? Aku bisa merubah tubuh jadi apa? Aku bisa merubahnya jadi pria. Kalau yakin, aku akan baik-baik saja. Percaya saja kakak. Jangan sedih, Adinda. Kanda akan menjaga pesan ayahanda. Ingatlah pesan Kanda. Jika Raja Aceh itu menawan Adinda, mintalah pedih kepadanya. Dan sebelum sampai ke Aceh, mintalah kepada rakyatnya untuk melemparkan telur dan beras ke laut. Berikan permohonan ke kamu, dan ini akan menjadi permohonan terakhir. Perintahkan untuk seluruh rakyat Aceh untuk melempar butir telur dan sekuntum beras ke laut. Baik, permohonan ini akan segera dilakukan, dan ini akan menjadi permohonan terakhir. Hai Kakanda, Bambang Hayali, Raja Nan Sakti, selamatkanlah Adinda. Jika Kakanda tidak datang, lebih baik Adinda binasa. Are you coming to the tree? They strung up Disinilah istanamu sekarang, Adinda. Berbahagialah sampai kiamat tiba. Bila rindu, panggilah Kanda. stranger would it be if we met at midnight? Setelah badai besar dan pertempuran dahsyat, Putri Hijau menemukan kedamaian di istana bawah laut bersama Mambang Hayali dan Mambang Yazid. Kisahnya menjadi legenda yang abadi, mengajarkan kita tentang keberanian, cinta, dan pengorbanan. Di tengah gemerlap cahaya dan keindahan, Putri Hijau memilih untuk tetap setia pada hati dan keyakinannya. Kisahnya menyatu dengan sejarah dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Legenda Putri Hijau akan selalu hidup dalam cerita dan ingatan, menjadi simbol keindahan dan keberanian yang tiada banding. Akhir yang damai bagi sang putri di dasar lautan, namun semangatnya terus berkibar di hati semua yang mendengar kisahnya.